Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta ilmu dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan semangat untuk belajar, untuk duduk dalam majelis ilmu, berusaha memahami agama dengan benar, mengamalkan Islam ala basirah. Itu patut untuk kita syukuri bersama, karena Islam tanpa ilmu kita tidak akan merasakan keagungannya, kita tidak akan merasakan keutamaannya, sebagaimana yang telah kita bahas dalam kitab yang luar biasa ini, bahwa kita tidak akan bisa merasakan betapa rahmanya Islam, betapa indahnya agama ini dan istimewanya kalau kita tidak memiliki ilmunya, dan apalagi tidak akan kita rasakan betapa indahnya Islam kalau kita campur adukkan antara yang Islam dengan yang bukan ajaran dari Islam. Ketika seseorang mencampur adukkan perkara-perkara bid'ah, hal-hal yang baru dalam Islam, hal-hal yang baru di dalam agama ini dicampur adukkan atau masih dikerjakan, itu sungguh dia tidak akan merasakan betapa indahnya dan betapa mulianya Islam. Tapi apabila dia telah berusaha menjalankan agama Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan berpegang teguh kepada syariat yang mulia berdasarkan dalil, maka dia akan merasakan betapa luar biasanya agama yang kita yakini ini. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab pada bagian akhir daripada bab dari kitab ini memberikan sebuah pelajaran, bab at-tahdzir minal bid'ah, bab peringatan keras, berhati-hati dari perkara bid'ah. Maka ikhwafillah rahimullah, yang kedua kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam atas nikmat iman, nikmat ilmu yang telah dia ajarkan, nikmat kemuliaan yang telah beliau sampaikan. Alhamdulillah atas izin Allah Azza wa Jalla, dan kemudian dakwah yang beliau sampaikan, Islam sampai di tengah-tengah kita. Islam kita yakini sebagai agama kita, Nabi Muhammad kita yakini sebagai Rasul kita, dan Al-Quran sebagai kitab kita. Dan inilah nikmat yang luar biasa yang didapati oleh setiap orang yang beriman. Karena betapa banyak hari ini bukan tidak tahu tentang Islam, bukan tidak tahu tentang namanya Al-Quranul Karim, tentang Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi mereka tidak meyakini itu sebagai hal yang penting dalam kehidupan mereka. Alhamdulillah kita termasuk salah satu dari hamba
hamba Allah yang ada di muka bumi yang beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini Al-Qur'an sebagai kitab sucinya. Nah, pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis Al-Irbad Ibn Sariyah yang sudah kita bahas pada pagi kemarin, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau menceritakan tentang nasihat yang berkesan sekali yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Di halaman 166, ya. Nabi memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat berkesan sekali. Wajilat minhal qulub, yang menggetarkan hati, wa dharafat minhal uyun, membuat mata menangis. Qulna ya Rasulullah, kami berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ka'annaha mau'izatu muwaddi', famadza tahat ilaina? Seakan-akan ini adalah nasihat yang sangat, ya, nasihat perpisahan. Ya, antum kalau safar ataupun ada kegiatan yang mungkin meninggalkan keluarga dan orang-orang yang dekat, maka ada kata-kata yang kita ucapkan, begitu ya. Dan itu sangat berkesan dalam diri orang yang mendengarkan nasihat kita. Maka Nabi SAW memberikan beberapa nasihat. Usikum bitaqwallah azza wa jal. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan mendengar serta taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba. Hamba tidak boleh dia memerintah, ya kan? Yang memerintah itu orang yang merdeka. Namun kalau itu pun terjadi, ya, maka wajib untuk mendengarkan perintahnya serta taat atas segala bentuk perintahnya. Fa innahu may ya'ish minkum, kata Rasulullah, siapapun yang hidup di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsiran, dia akan melihat, ya, perbedaan yang sangat banyak di akhir zaman. Fa alaikum, maka solusinya apa? Perbedaan-perbedaan yang sangat banyak itu, fa alaikum bisunnati, maka solusinya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa, ya, yang kita tahu bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu para khulafa ar-rasyidin, ya, setelah Nabi kita SAW. Lalu Nabi berpesan lagi, addu 'alaiha bin nawajiz, pegang sunnah Nabi dan sunnah para khulafa, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan perkara-perkara baru, ya, dalam urusan agama kita ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap yang diada-adakan di dalam agama ini perkara bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis, ya, riwayat Imam Tirmidzi dan mengatakan hadisun hasanun sahih. Nah, kita berhenti pada, ya, halaman 167, yaitu tentang di fahadha Rasulullah SAW, di bagian agak ke bawah, ya, Pak Anan. Fahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah dapat? Wa huwa a'lamul khalqi billahi azza wa jalla. Ini adalah Rasulullah SAW, ya. Dia adalah orang yang paling tahu tentang Allah azza wa jalla. Wa bima yurdillah azza wa jalla, dan apa yang Allah ridai pun dia tahu. Wa bima yunqidhun nas minasyarr, dan juga tahu bagaimana untuk menyelamatkan manusia dari keburukan. Wa huwa a'lamul khalqi sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang paling berilmu, ya, di antara manusia ini. Wa huwa ya'idh, dan dia selalu memberikan nasihat. Walaysat mau'izatan yasiratan, nasihatnya bukan nasihat yang ringan biasa, ya, walakinnaha mau'izah balighah, tapi yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah nasihat yang berkesan. Bukan nasihat sembarangan, tapi nasihat yang paling berkesan. Wajilat minhal qulub, ini menggetarkan hati. Nasihat Nabi alaihi salatu wassalam membuat hati kita bergetar, membuat hati kita semakin semangat
ya untuk berbuat dan beramal. Wa dharafat minhal uyun, mata-mata ya kita tidak akan bisa tertahan kecuali dia akan ya mengeluarkan air matanya. Waqad dzakaru anna hadza ba'da salatil fajr. Ternyata ikhwah fillah, kapan Nabi ini memberi nasihat? Ya disebutkan nasihat itu disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah salat subuh. Kita tahu ya bahwa di antara aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah subuh ini, maka Nabi memvariasikan, ada hari, ada subuh yang Nabi gunakan untuk memberikan nasihat ya seperti dalam hadis ini. Ya, yang kedua, ada subuh yang Nabi gunakan untuk berkisah di hadapan para sahabat. Yang ketiga, ada subuh yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan mimpi para sahabat. Ya. Nabi mengatakan ada di antara kalian bermimpi, maka sampaikan, ditakwilkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada subuh yang digunakan Nabi untuk menguatkan ukhuwah di antara para sahabat. Mana si fulan? Ditanyain. Mana si ilan? Ditanyain. Begitulah seorang pemimpin alaihi salatu wassalam. Ya. Ada pagi yang digunakan untuk memberikan semangat para sahabat. Ikhwillah, ini adalah aktivitas yang barokah yang harus kita tiru dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahwa pagi itu pagi yang indah, penuh dengan kebaikan, ya, tertabur padanya berbagai macam ya amal saleh dan kebaikan. Maka Nabi memberikan nasihat di pagi itu, wa qalu ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Sepertinya adalah ya nasihat perpisahan. Fahammu minha annaha wasiyah minar Rasulillah, minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anna hayatahu ala wasyakin nihaya. Fahimu minha, para sahabat memahami annaha wasiyah minar Rasul wa anna hayatahu ala wasyakin nihaya. Para sahabat memahami ini seakan-akan adalah perpisahan dengan Nabi sudah. Dengan nasihat yang sangat berkesan itu, para sahabat membayangkan bahwa ini adalah wasiat terakhir dari Nabi. Dan seakan-akan kehidupan Nabi ini ya sudah mendekat kematian. Ka'annaha wasiyatum muwaddi'. Seperti wasiat perpisahan. Pernahkah kita ya dalam hidup ini ketika ingin memberikan nasihat, wasiat yang penuh berkesan dalam keluarga kita, maka ini sangat memberikan pengaruh dalam jiwa keluarga kita. Naam, ikhwah fillah. Wa min adatil muwaddi', halaman 168 ya. Wa min adatil muwaddi', biasanya orang yang ingin meninggalkan orang yang ia cintai, yakni alladhi yuridu an yusafir, seperti orang yang ingin safar ya, jauh barangkali sekian lama ya, 2 bulan, 3 bulan, bahkan lebih. Au hadarahul maut, atau orang ketika ya mendekati kematian, ayusi auladahu, dia mewasiatkan anak-anaknya ngumpul ya, anak-anaknya dikumpulkan semuanya, barangkali ayah tidak lama lagi ya bersama kalian, ada beberapa pesan ayah yang harus kalian dengarkan ya. Au man haulahu, atau orang-orang yang ada sekitarnya mendengarkan, seperti mana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah 133 tentang Yakub alaihi salam, seorang nabi yang mulia ya, maka dia mengatakan kepada anaknya, Allah katakan, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut, tidakkah kalian menyaksikan ketika kematian menghampiri Yakub alaihissalam, idh qala li bani, dia berkata kepada anak-anaknya, keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang kalian sembah setelahku. Ini wasiat, bertanya ya, memberikan kalimat yang membuat anak-anak ya dia harus memahami apa yang diinginkan ayahnya. Maka hadhihi sunnatul anbiya, memberikan nasihat, memberikan wasiat ya kepada orang yang ia cintai, keluarga, keturunan. Maka ini adalah sunnahnya para nabi. Annahum yusuna ya umamahum wa dhararihim.
Ya, mereka para nabi ini mewasiatkan umat-umat mereka dan keturunan-keturunan mereka, mewasiatkan itu. Agar apa? Agar selalu berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa olehnya. Ikhwafillah. Nah, lalu Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan perkataan qala usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan usikum bitaqwallah. Hadhihi kalimat ini ikhwafillah kalimatun jami'ah li khisalil khair. Kalimat apa? Usikum bitaqwallah. Wasiat ketakwaan. Bahkan subhanallah, kita setiap pekan ya mendengarkan khatib ya di saat dia memulai khutbah selalu memesankan wasiat takwa kepada Allah. Bahkan setiap durus yang kita mulai pun ya kita memberikan wasiat agar bertakwa kepada Allah. Ini kalimat mengandung banyak kebaikan ya. Yadkhul fiha, masuk dalam makna ketakwaan itu ya fi'lul wajibat, mengerjakan kewajiban, wa tarakal munkarat, meninggalkan, wa tarakal muharramat, meninggalkan yang haram. Lianna hadza huwa alladhi yaqi min adzabillah, karena ketakwaan itulah yang akan bisa menjaga dia dari azab Allah. Fa'ata bi kalimatin jami'ah, Nabi memberikan kalimat yang sangat universal, sangat kuat sekali ya, sempurna. Maka ini termasuk ya jawami'ul kalim, yang dimana perkataan Nabi SAW singkat tetapi memiliki makna yang sangat padat. Thumma fassala alaihi salatu wassalam usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Wa min taqwallah, di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah apa? As-sam'u wat-ta'a li wulati umuril muslimin, yaitu mendengarkan dan taat kepada para pemimpin ya kaum muslimin. Li'annahu bis-sam'i wat-ta'ah, karena dengan kita mendengarkan arahannya dan kemudian kita taat atas perintahnya, yahsul lahum ijtima'ul kalimah, maka akan menyatukan umat ya, akan menyatukan umat. Wa quwwatul ummah, dan akan memberikan kekuatan pada umat. Wa tamamil amr, dan kesempurnaan setiap urusan ya. Wa intifa' syurur wal fitan, dan dengan kita taat dan kita mendengarkan akan terhalang, terjauhkan seluruh bentuk kejahatan-kejahatan dan seluruh fitnah-fitnah yang akan terjadi. Wa iqamatul hudud, dan dalam menegakkan al-hudud. Wa insaf al-mazlumina min adh-dhulmah ila akhir al-masalih allati fil wilayah, dan juga adil terhadap orang-orang al-mazlumin yang terzalimi ya, dari kezaliman mereka, ila akhir al-masalih, dan sampai pada akhir kemaslahatan yang ada pada kepemimpinan tersebut dalam wilayah kepemimpinannya. Fahadha fihi wujubu nasbil wali wa wujubi ta'ati. Dan ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan perlunya ditunjuk, ditegakkan, dipilih seorang pemimpin dan wajibnya untuk taat kepada pemimpin itu. Ikhwafillah, ini perkara yang penting di dalam umat. Jangankan dalam sebuah wilayah besar, seseorang saja ya berangkat safar atau kemana, yang berangkat 2-3 orang ya, atau sudah masuk kepada kategori jamaah, sunnahnya apa? Menunjuk salah seorang amirnya, pemimpin dari kita. Karena itu adalah sunnah yang mesti ada di dalam kehidupan kita. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan fahadha fi wujubu nasbil wali wa wujubi ta'atihi bis-sam'i wa ta'ah. Wajibnya diangkat seorang pemimpin dan wajib untuk taat kepadanya dengan mendengarkan dan menjalankan perintahnya. Illa, kecuali idza amara bi maksiatin, kalau pemimpin itu menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, fala yuta'a fi tilkal ma'siyah, tidak boleh taat pada kemaksiatan yang ia perintahkan itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan, dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Amma ma'adal ma'siyah fayuta'u fi. Nah, adapun selain maksiat, perintah-perintah pemimpin kita, maka ditaati. Al-a'da al-an, musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita sekarang ini, yuridun, mereka menginginkan apa ikhwafillah? Harus kita tahu, yuridun ay yud'iful muslimin,
menginginkan umat Islam ini lemah. Ya kan? Menginginkan umat Islam ini lemah. Wa alla tabqa lahum wilayah, agar tidak ada kepemimpinan di antara mereka. Wa la yabqa sam'un wala ta'ah, tak ada lagi ya masyarakat umat yang mendengarkan, yang taat kepada pemimpinnya. Wa innama yu'tuna an-nas al-hurriyah, mereka memberikan kepada manusia kemerdekaan bima yuridun, seperti apa yang mereka inginkan, minasyururi wasyahwat wa inhalil amr, dari kemerdekaan ya, menginginkan kemerdekaan dari ya segala bentuk keburukan, kejahatan, syahwat dan perkara ya hancurnya sebuah perkara. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh kita, ikhwafillah. Kita berpecah, berperang antara negara dengan negara ya, antara sesama kaum muslimin, kemudian saling mencaci, maki, menghujat dan merendahkan para pemimpin. Ini yang mereka inginkan. Ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kita kalau berpegang teguh dengan Islam di atas akidah yang benar, atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ya kita akan mendapatkan kekuatan dan kita akan mendapatkan ya persatuan dan jauh daripada segala bentuk ya perkara-perkara yang menghancurkan umat ini. Fal Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, la yusluh illa bi jama'atin. Islam tidak akan baik kecuali harus dengan jamaah. Islam tidak bicara ya sendiri-sendiri, tetapi Islam bicara berjamaah. Wal jama'atu la takumu illa bil wilayah, dan jamaah itu tidak akan mungkin ada kecuali dengan kepemimpinan. Wal wilayatu la takumu illa bis sam'i wat ta'ah. Adapun ya al-wilayah, kepemimpinan, tidak akan tegak kecuali dengan as-sam'i wat ta'ah. Ya. La budda min hadha, kata Shalih Fauzan, wajib. Ya, harus seperti ini. Fal a'da, sekali lagi beliau mengatakan musuh-musuh kita, yuridun, mereka menginginkan apa? Alla yabqa lil muslimina jama'ah. Mereka menginginkan kita ini pecah. Mereka menginginkan kita ini tidak bersatu. Tidak bersatu. Makanya kita hari ini, khawfillah, kita berharap persatuan umat ya, bersama-sama untuk membantu saudara-saudara di Palestina sana. Walaupun kita ya dibedakan oleh jarak, dibedakan oleh suku, oleh bangsa, oleh warna kulit, ya, tapi kita disatukan oleh tauhid, oleh iman, oleh la ilaha illallah, oleh kalimat la ilaha illallah. Maka kita berharap ya umat Islam seluruh dunia bersatu. Para pemimpin-pemimpin dunia pun ya yang mereka muslim ya, maka kita berharap mereka Allah berikan kekuatan, Allah berikan al-fatanah, kecerdasan dan keimanan untuk menyatukan hati-hati mereka sesama para pemimpin, dan kemudian bersatu padu untuk membela saudara-saudaranya di Palestina. Wala imama hatta yashula inqiyaduhum lil a'da. Para musuh-musuh Islam, mereka tidak menginginkan bagi umat ini persatuan, dan juga tidak mereka inginkan kepemimpinan ya, dan mereka menginginkan ya perpecahan, sehingga nanti mudah bagi mereka untuk menyetir umat ini. Jelas ya? Kalau pemimpinnya lemah ya, kemudian umatnya pasti lemah. Karena kekuatan itu yang pertama kali ada kepada para pemimpin. Maka ikhwafillah, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan qala wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Lalu Nabi menjelaskan hendaklah kalian mendengarkan, hendaklah kalian taat walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba. Artinya apa? Syekh Shalih Fauzan mengatakan yakni waliyul amri yuta'al bi mansabihi. Ingat, dalam hadis ini disampaikan bahwa kita mentaati pemimpin karena jabatannya, wali makanatihi, karena kedudukannya, wala yanzur ila syakhsihi wa hayatihi, tidak melihat kepada pribadi dia ya seperti apa, kepada bentuk rupanya, wa inna ma yanzur ila mansabihil azim alladhi yatawalla. Tapi yang mesti kita lihat, yang menjadi acuan untuk taat dan kita mendengar itu karena
kedudukannya yang agung yang ia miliki. La yanzur ila ubhitihi wa ila jamali. Ya, tidak melihat kepada buruk rupanya ataupun kepada bagusnya penampilannya. Hadza min babil hathi wa ta'kid. Ini adalah di antara bagian daripada bab ya perintah dan anjuran. Falaisatil mas'alatu mandhar au ubbuhatin, bukan perkara penampilan, juga bukan perkara zahir. Al-mas'alatu kata Syekh Al-Fauzan mas'alatu mansibin wa maqam. Masalahnya adalah masalah kedudukan. Ya, fala yuta' li ajli raghbatihi au manfaatihi huwa. Kita taat kepadanya bukan karena kita cinta kepada si fulan, ya, dalam arti karena si fulannya, atau karena keinginan dia kepadanya, atau ada manfaat darinya, bukan. Wa inna ma yuta'u li manfaatil muslimin, kita taati dia karena ketaatan kepadanya itu akan memberikan manfaat kepada kaum muslimin, wa maslahatil muslimin, dan kepada maslahat umat Islam ini. Ikhwafillah, ini adalah nasihat yang mahal ya di akhir zaman untuk umat ini dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, agar masing-masing dari kita berusaha untuk menjalankan wasiatnya yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita kekuatan ya untuk menghadapi segala bentuk ya fitnah di akhir zaman, dan kita diberikan pemimpin-pemimpin oleh Allah tabaraka wa taala, pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang beriman, yang kokoh di atas perjuangan agama yang mulia ini, yang memiliki prinsip, yang memiliki semangat untuk memikirkan maslahat bagi umat, memikirkan kemaslahatan umum, dan memikirkan kebaikan ya, keberlangsungan, kesejahteraan bagi rakyatnya, bagi orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Ahmad mengatakan ya, di dalam satu perkataan yang sangat indah, andaikan saya tahu ada doa saya yang mustajab di sisi Allah, maka doa itu akan aku berikan untuk pemimpin. Begitulah para as-salafus salih ya, karena mereka tahu betapa besarnya manfaat bagi umat ketika pemimpinnya baik. Ketika pemimpinnya baik, maka kita doakan ikhwafillah agar negeri yang kita cintai ini, tanah air yang kita cintai ini, di mana tempat kelahiran kita, tempat kita tumbuh dan besar, kita cintai negeri kita ini, negara kita ini, dengan kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita para pemimpin-pemimpin yang beriman kepada Allah, yang takut kepadanya, yang menginginkan kemaslahatan umat lebih besar daripada kemaslahatan pribadinya, yang menginginkan kebaikan umat ini lebih utama daripada ya memperjuangkan untuk dirinya. Wallahu taala alam. Semoga Allah berkahi kita semuanya dalam segala urusan kita dan menjalankan hari-hari kita dan aktivitas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, dan Allah jaga kita dan keturunan kita dari segala hal yang bisa menyesatkan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara